bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah. Namun, pada tahun 1511, Portugis dalam kepemimpinan Alfonso berhasil menduduki Malaka. Hal ini memicu berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia, terutama perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh. Pada abad 15, Aceh adalah salah satu bandar perdagangan yang memiliki kedudukan penting di Indonesia. Hal ini berawal sejak wilayah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Para pedagang Islam mengalihkan kegiatan perdagangan ke Aceh karena Portugis membuat kebijakan melarang pedagang-pedagang Islam masuk ke wilayahnya. Kebijakan Portugis ini ternyata justru mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan Aceh. Muncul sebagai kekuatan ekonomi politik yang di wilayah Indonesia Barat. Hal ini menjadi ancaman bagi Portugis. Portugis berupaya menghancurkan Aceh dan begitu pun sebaliknya. Portugis adalah ancaman bagi Aceh karena Aceh juga ingin menguasai Malaka. Oleh karena itu, Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1523 dan 1524, Portugis melancarkan serangan ke Aceh namun gagal. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan Aceh. Sebagai pusat perdagangan, Aceh pun menerapkan beberapa strategi untuk menghadapi Portugis, yaitu melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata prajurit dan meriam mendatangkan bantuan, persenjataan pasukan dan ahli perang dari Turki. Melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Calicut dan Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh semakin tumbuh menjadi kekuatan besar. Sultan Iskandar Muda melakukan beberapa strategi seperti memperkuat angkatan laut Aceh dengan kapal-kapal besar yang dapat menampung 800 prajurit, melengkapi pasukan dengan kuda-kuda di Persia, membentuk pasukan gajah dan milisi infanteri, menempatkan pasukan pengawas di jalur-jalur perdagangan. Dalam bidang ekonomi, Aceh melakukan blokade perdagangan dengan melarang pedagang menjual lada dan timah ke Portugis. Hal ini dilakukan agar kekuatan Portugis benar-benar lumpuh karena tidak memiliki barang yang harus dijual ke Eropa. Namun usaha ini tidak sepenuhnya berhasil karena masih ada pedagang-pedagang daerah yang menjual barang mereka ke konsumen secara sembunyi-sembunyi. Usaha-usaha yang dilakukan Aceh untuk melawan Portugis belum pernah berhasil. Begitupun dengan Portugis, dengan pernah berhasil menduduki wilayah Aceh. Sampai pada tahun 1641, Portugis akhirnya berhasil diusir dari Malaka oleh VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Latar belakang: VOC berusaha keras untuk dapat dan menguasai pelabuhan Sumba Opo, serta menerapkan monopoli perdagangan. Jalannya perlawanan. Pemimpin perlawanan yaitu Raja Goa Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa dalam menghadapi perlawanan rakyat Makassar. VOC melakukan politik divide ad impera, yaitu VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Aru Palaka. Pada tanggal 7 Juli 1667 meletus Perang Goa, dipimpin oleh Cornelis Spierderman yang diperkuat oleh pengikut Aru Palaka. Akhir perlawanan berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Aru Palaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain sebagai berikut. 1.
Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Harus membayar biaya perang. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun, perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Sultan Hasanuddin akhirnya harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Perlawanan rakyat Minangkabau Sumatera Barat terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Perlawanan ini kita kenal dengan istilah Perang Padri. Perang Padri berlangsung dari tahun 1821 sampai dengan 1837. Perang Padri merupakan perlawanan rakyat Minangkabau Sumatera Barat terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Padri, bagaimana berlangsungnya Perang Padri, dan kenapa bisa berakhir, kita bahas satu persatu. Perang Padri berawal dari perseteruan antara kaum ulama dan kaum adat Minangkabau. Kaum ulama terdiri dari masyarakat Minangkabau yang memeluk agama Islam dan berpakaian serba putih. Mereka dijuluki kaum Padri, sedangkan kaum adat adalah masyarakat Minangkabau yang masih menjunjung tinggi adat dan menjalankan kebiasaan lama seperti berjudi, menyambung ayam, dan mengkonsumsi minuman keras. Kaum Padri berupa uraikan ajaran Islam, namun hal ini justru menyebabkan perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat. Dalam perang saudara ini, kaum adat yang juga terdiri dari raja dan bangsawan Minangkabau akhirnya terdesak. Mereka meminta bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan kaum Padri. Jalannya Perang Padri terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, perlawanan kaum Padri terhadap kaum adat dan Belanda yang terjadi dari tahun 1821 sampai dengan 1825. Dalam fase pertama ini, pasukan Padri dipimpin oleh Tuanku Pasaman dan Tuanku Nanreceh. Pasukan Padri melakukan perlawanan di berbagai tempat. Perlawanan pertama ini dimenangkan oleh kaum Padri yang berhasil menguasai Sungai Puar, Guguk Sigandang, Tanjong Alam, dan Bonia. Belanda kemudian mengambil strategi damai. Pada tanggal 26 Januari 1824, kaum Padri menyetujui kesepakatan perdamaian dengan pihak Belanda. Namun, Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut dengan menguasai kembali wilayah yang sudah berhasil dikuasai oleh kaum Padri. Akibatnya, kaum Padri membatalkan perjanjian perdamaian dan kembali melakukan perlawanan. Fase kedua Perang Padri berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Fase kedua Perang Padri terjadi bersama dengan Perang Diponegoro. Di Jawa, pemerintahan kolonial Belanda merasa kewalahan. Oleh karena itu, mereka kembali mengajak kaum Padri untuk mengadakan perundingan damai. Namun, kaum Padri menolak. Kemudian Belanda mengutus seorang keturunan Arab bernama Sulaiman Al-Jufri untuk membujuk para pemuka kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol menolak bujukan Sulaiman. Namun Tuanku Lintau dan Tuanku Nanreceh setuju untuk melakukan kesepakatan damai antara kaum Padri dan Belanda. Pun tercapai melalui perjanjian Padang pada tanggal 15 November 1825. Perjanjian tersebut berisi Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sorasa, Padang Guguk, Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Kedua belah pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang melakukan perjalanan serta secara bertahap. Belanda akan melarang praktik adu ayam. Atas perjanjian ini, kaum adat sangat kecewa terhadap Belanda dan merasa dirugikan. Hal ini dimanfaatkan oleh kaum Padri untuk menghimpun kekuatan. Ketiga, Perang Padri berlangsung setelah Perang Diponegoro di Jawa usai, yaitu antara tahun 1830 sampai dengan 1838. Pada fase ketiga ini, kaum Padri
adat yang merasa kecewa dengan Belanda justru bersatu dengan kaum Padri untuk melawan Belanda yang berusaha untuk menguasai Sumatera Barat. Mereka berhasil memutuskan sarana komunikasi benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Belanda kemudian menerapkan strategi sama yang dilakukan pada Perang Diponegoro, yaitu strategi benteng Stelsel. Strategi ini dilakukan dengan cara mempersempit daerah kaum Padri dengan membangun benteng dan memblokade daerah lawan. Beberapa pemimpin pasukan kaum Padri akhirnya menyerah, kecuali Tuanku Imam Bonjol. Namun pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol berhasil dikuasai Belanda. Tuanku Imam Bonjol melarikan diri dan berhasil ditangkap di daerah Palupuh. Pada tanggal 28 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol kemudian diasingkan ke daerah Cianjur, lalu dipindahkan ke daerah Ambon, dan terakhir ke Manado pada tahun 1841. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. Sultan Agung adalah raja yang paling dikenal dari kerajaan Mataram pada masa keemasan. Cita-cita Sultan Agung ialah 1. Mempersatukan Jawa, 2. Mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia: 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. Sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang di Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Adapun masa untuk menyerang VOC di Batavia pada tanggal 22 Agustus 1628. Setelah melakukan beberapa penyerangan terhadap VOC, pada akhirnya pasukan Sultan Agung dapat mengepung J.P. Coen pada tanggal 21 September 1629. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan Mataram semakin lemah, hingga akhirnya dapat dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung, diangkatlah Sultan Amangkurat. Sebagai raja, ialah terkenal sebagai raja yang kejam dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Perang Puputan. Latar belakang. Pada intinya, Perang Puputan Margarana di Bali dilatar belakangi oleh hasil perundingan Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Pada 2 dan 3 Maret 1945, Belanda mendaratkan sekitar 2.000 pasukannya di Bali. Tujuan Belanda adalah ingin menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur atau NIT lainnya. Tokoh Puputan: 1. Gusti Gurah Rai. 2. Gusti Putu Wisnu. 3. Pasukan Ciung Wanara. Peninggalan Perang Puputan. 1. Museum Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Magarana.